Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah zakat persekutuan tunai di gereja, maka ibadah PT hari ini masih kita laksanakan secara online. Sebelum mulai ibadah, maka ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa berikan ke orang tua dan dapat dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang dan dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Yang kedua, akan minta bantuan dari adik-adik untuk menulis nama dan kelas di PT pada kolom komentar agar dapat dilakukan pelaksanaan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah yang dilaksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa beribadah dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, Kak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Jemaat 21 Hari Minggu Hari yang Mulia. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan Tuhan sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dari hari ke hari hingga kami bisa berada di minggu yang baru ini. Tuhan, sekarang kami memulai ibadah PT online kami, kiranya berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang berkata dalam Injil surga, puji syukur ya Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul lagi ya Tuhan untuk mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan berdoa. Tuhan, sekarang kami akan membacakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati adik-adik agar mereka dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat dilaksanakan ya Tuhan. Berkati juga hamba yang akan membawakannya. Kau turunkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran hamba agar hamba dapat menyampaikan firman ini dan dapat dimengerti ya Tuhan. Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu untuk pujian nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, bacaan kita terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Sebelumnya kakak undang untuk bangkit berdiri dan kakak akan membacakannya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah
kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, akan mati. Lalu pada senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu, salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini, tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu, mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjalar tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, cerita hari ini itu lumayan panjang dan pasti agak jarang didengar nih adik sama adik-adik. Jadi kakak mau balik lagi cerita. Jadi zaman dulu ada 4 orang kusta. Kalian tahu lah ya, penyakit kusta kalau zaman dulu tuh kayak najis banget, menjijikan banget deh. Jadi kalau orang sudah terkena kusta, itu dipandang sama orang tuh kayak, ih, jijik banget penyakitnya. Awas kalau kita deket-deket sama dia pasti nanti ketularan. Jadi zaman dulu penyakit kusta itu sangat-sangat diasingkan sama orang-orang. Jadi mereka ini, 4 orang kusta ini kayak diusir dari negaranya mereka sendiri, dan karena saking jijiknya para penduduk di sana, mereka ditelantarkan
Dan akhirnya mereka jalan tuh kan, di ceritanya mereka ada dua pilihan. Jadi waktu itu mereka ada dua keadaan di mana mereka harus memilih. Keadaan yang pertama itu kalau mereka masuk kota, mereka tuh melewati kota Samaria waktu itu. Nah, zaman waktu itu kota Samaria lagi menderita kelaparan karena mereka dikepung oleh tentara Aram. Jadi waktu itu lagi perang, nah tentara Aram mengepung kota Samaria, jadi penduduk kota Samaria juga tidak bisa pergi dari kotanya sendiri untuk mencari makan atau untuk bekerja. Nah, mereka keluar tuh melewati kota Samaria. Pada saat di kota Samaria mereka tahu kondisi kota itu sedang mengalami kelaparan. Nah, keadaan yang pertama, kalau mereka masuk ke dalam kota, mereka juga akan mati kelaparan di sana. Karena di sana aja penduduknya sendiri aja kelaparan. Kalau mereka datang, ya sama aja, mereka kan jadi sama penduduk kota Samaria, mereka akan kelaparan. Kalau mereka keadaan yang kedua, mereka melihat di seberang kota Samaria ada perkemahan tentara Aram. Kita tahu ya kalau lagi perang pasti tentara itu bawaannya banyak banget. Apalagi hasil ziarah kan, ambil dari kota. Nah, tapi kalau mereka tetap ke perkemahan tentara Aram, mereka juga ada dua kemungkinan lagi nih adik-adik. Bukannya pasti selamat, tapi ada dua kemungkinan, antara mereka diselamatkan oleh tentara Aram atau mereka mati di tentara Aram. Sama aja. Jadi kedua pilihan, kedua keadaan waktu itu untuk 4 orang kusta ini tuh ada baik, ada enggaknya juga, tapi dominan enggak kalau mereka dari sisi bacaan Alkitab. Cuman mereka lebih milih keadaan yang kedua, di mana kalau mereka ke perkemahan tentara Aram, mereka antara bisa diselamatkan atau mereka mati dibunuh oleh tentaranya. Jadi mereka lebih memilih keadaan yang kedua. Kenapa mereka memilih keadaan yang kedua? Karena di situ masih ada pengharapan adik-adik, masih ada harapan. Tadi kakak bilang kan, kalau mereka masuk antara mereka diselamatkan oleh tentara atau mereka mati sama tentara. Jadi masih ada harapan, di 50 selamat, 50 mati. Dan akhirnya mereka dengan tekad yang kuat, dengan iman yang kuat, oke, kita maju. Ayo kita ke perkemahan saja. Kalau kita ke kota, sama aja, kita akan mati sia-sia di kota karena kita kelaparan. Apalagi mereka udah sakit, harus perlu nutrisi. Jadi mereka lebih milih ke penginapan tentara. Dengan pengharapan itu, dengan sedikit harapan, dengan iman yang kuat, mereka akhirnya datang ke sana. Dan akhirnya apa? Ternyata perkemahan itu kosong, tidak ada orang sama sekali. Kenapa bisa kosong, Kak? Karena Tuhan mendengar permohonan mereka, Tuhan mendengar rintihan mereka. Jadi Tuhan di situ membuat tindakannya dengan cara, kalau kita baca ayat yang ke-6, di situ Tuhan membuat tentara itu mendengar bunyi-bunyi. Ada bunyi kereta, bunyi tentara yang besar. Mereka seolah-olah kayak diserang balik nih. Wah, ada tentara lain, musuhnya nih datang nih mau nyerang kita. Dan akhirnya mereka lebih memilih menyelamatkan diri mereka sendiri. Di situ kita bisa lihat ya adik-adik, kakak mengambil tiga kondisi keimanan dari keempat orang kusta ini. Yang pertama ada hati yang berpengharapan, di mana sekalipun mereka berada di tengah kondisi yang dikelilingi sakit, diasingkan, penderitaan, kelaparan, di situ mereka masih punya pengharapan. Mereka masih punya harapan untuk dapat bertahan hidup. Dan di situ harapan itu berasal dari hati kita, adik-adik. Terus yang kedua, adanya kesatuan hati. Pengharapan itu bukan hanya dimiliki satu orang saja, tapi keempat orang kusta ini memiliki kesatuan hati yang sama
kepercayaan yang sama terhadap Tuhan. Mereka yakin kalau mereka memilih jalan yang benar. Kalau apapun pilihan mereka, Tuhan pasti bersama mereka gitu. Yang ketiga, adanya kasih di antara keempat orang kusta ini. Jika hati dikuasai kemarahan, keegoisan, dendam, kepahitan, gak mungkin ada kasih di dalam hati kita. Mereka itu kenapa ada kasih? Ingat gak di Alkitab tadi juga diceritakan, di saat mereka mengalami kegembiraan karena yes, aku berhasil nih dapat makan, dapat pakaian baru, dapat emas. Pokoknya aku awalnya diasingkan, awalnya kelaparan, awalnya aku menderita, di sini aku berbahagia. Tapi mereka masih mengingat kota Samaria yang kelaparan, warga-warga Samaria yang kelaparan. Mereka masih bilang, oh ini salah nih kalau kita menikmati untuk diri kita sendiri. Harusnya kita bersama-sama dengan warga Samaria menikmati apa yang ada di perkemahan ini. Di situ artinya mereka punya kasih. Mereka punya kasih, mengasihi sesama. Makanya akhirnya mereka ke kota Samaria, mereka memberitahu pengawal-pengawal kalau tentara Aram itu sudah tidak ada di perkemahan itu. Jadi ayo kita sama-sama ke sana, sama-sama menikmati agar di kota Samaria tidak terjadi kelaparan lagi. Nah, kalau di zaman sekarang, kalau kita lihat kondisi kita tuh hampir sama ya kayak keempat orang kusta ini. Cuma bedanya kita nggak sakit kusta adik-adik ya. Kita itu kalau sekarang mungkin adik-adik rasanya tertekan dengan belajar online. Kenapa tertekan? Banyak sih yang ngeluh, kok aku pengen deh sekolah tatap muka lagi. Tapi ada enaknya juga nih kak, sekolah online. Kenapa? Enaknya kalau ulangan aku nggak perlu takut-takut untuk nyontek, bisa buka buku, bisa cari di Google, atau yang gurunya menjelaskan kalian bisa sambil mengerjakan hal lain. Dan enaknya lagi bisa bangun siang kan adik-adik, jadi absen dulu nanti baru mulai kelas, baru kita bangun online gitu masuk. Tapi nggak enaknya juga kangen dengan teman-teman, kangen suasana sekolah, kangen bercengkrama dengan teman-teman, kangen dimarahin guru kalau langsung di sekolah ya kan. Kalau misalnya ketawa nyontek pasti dimarahin, kalau ribut dimarahin. Ada kangennya itu. Terus kalau di sekolah langsung itu kita lebih mengerti karena kita dapat langsung bertanya sama guru dan langsung dijelaskan ini loh gini begini gitu kan. Nah, kondisi yang sekarang bisa sama kayak empat orang kusta ini. Adik-adik jangan berhenti berharap. Adik-adik jangan menyepelekan juga. Kayak tadi keadaan yang kedua ada 50-50 tuh adik-adik ya. Nah, kayak kakak tadi kasih perbandingan, sekolah online ini ada enaknya ada tidaknya. Nah, sekarang balik lagi ke adik-adik. Kalau adik-adik menikmati apa yang sudah ada sekarang, kayak misalnya belajar, kalau ada ujian, adik-adik bisa nyontek, bisa buka buku, bisa cari di Google, bisa sambil main HP. Tapi kita tahu ya, sekarang udah ada vaksin, udah ada isu-isu kalau sekolah akan mulai lagi dengan tatap muka walaupun belum intens kayak dulu. Nah, adik-adik udah siap belum? Kok belum siap kak, soalnya udah kayak makan nih. Nah, kita lihat lagi ke orang kusta ini. Walaupun mereka sudah menikmati kemegahan, kemewahan yang mereka dapat, tapi di situ mereka masih melihat sekelilingnya, sama kayak kita adik-adik, sama kayak adik-adik. Walaupun adik-adik sudah nyaman dengan zona nyaman kalian belajar di rumah, kalian harus ingat lagi, walaupun di rumah kalian tetap harus belajar, tetap harus mengerti materinya. Jangan keasikan dengan ulangan, ngeliat buku kayak gitu-gitu. Jadi tetap adik-adik harus belajar, tetap memperhatikan guru kalau guru menjelaskan. Kalau tidak mengerti bisa di chat, Pak saya masih nggak ngerti nih yang tadi gini karena sinyalnya jelek, jadi gitu.
Jadi jangan keenakan aja gitu belajar di rumah, bangun siang, bisa dapat buku, bisa lihat googling. Nah, jadi tetap harus ada dua dua pengharapan itu tetap harus ada dalam hati adik-adik. Jadi kakak bilang, yang pertama hati yang berharap pada Tuhan, yang kedua keinginan kuat untuk bebas dari kesusahan, yang ketiga mempertimbangkan secara matang dengan menyadari dan siap menerima segala konsekuensi yang ada, yang keempat bertindak secara nyata dan terencana, yang kelima selalu bersyukur, dan keenam berbagi dengan sesama. Adik-adik harus ingat 6 poin itu untuk dalam kehidupan adik-adik dan bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, adik-adik harus bisa menentukan pilihan yang adik-adik tentukan itu sangat mempengaruhi nanti kehidupannya adik-adik. Jadi jangan salah pilih. Kalau mau benar-benar pilihan yang adik-adik yakinin, adik-adik ini pilihan sudah benar, pertama pasti harus berdoa. Oke, yang pertama harus berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan ini udah benar gak ya pilihan aku. Setelah itu baru deh dilaksanakan dengan yakin, dengan penuh keyakinan. Karena dua ini kalau nggak dilakukan dengan barengan itu menjadi sia-sia. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami dapat mendengar kisah 4 orang kusta ya Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar menjadi 4 orang kusta itu yang penuh pengharapan, penuh keyakinan, penuh kasih ya Tuhan, agar kami dapat berharap hanya padamu, memiliki kasih antar sesama ya Tuhan, agar firman ini dapat kami laksanakan dan kami terapkan dalam kehidupan adik-adik ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ini, gereja eklesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari pendeta, majelis, karyawan kantor, dan nampelkan ini khususnya KKPP ya Tuhan dalam melaksanakan semua program di dalam masa COVID ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga rindu untuk bertemu lagi ya Tuhan. Kiranya kondisi COVID ini segera hilang, agar bangsa ini dapat berjalan normal kembali ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang masih saat ini tertimpa bencana. Kiranya Engkau selalu menguatkan teman-teman kami yang terkena bencana alam ya Tuhan. Engkau rangkul mereka, Engkau beri kekuatan agar mereka dapat menjalankan hidup mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik ya Tuhan dalam masa sekolahnya. Walaupun mereka belajar di rumah, Engkau berkati mereka dalam pelajarannya agar mereka dapat mengerti pelajaran yang diterima ya Tuhan. Berkati juga kondisi mereka ya Tuhan, jaga mereka agar selalu sehat. Untuk orang tuanya juga Engkau selalu berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sakit. Kiranya Engkau rangkul mereka, Engkau menjadi dokter penyembuh untuk mereka ya Tuhan. Tuhan, itulah doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Kitab Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan
kiranya kau berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, juga kau berkati persembahan ini, agar dapat berguna dengan baik dalam pelayanan gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup yang terambil dari Kitab Bakti 277, Firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Oke adik-adik, mengakhiri rangkaian ibadah online persekutuan teruna kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah persekutuan teruna ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Seperti pada bacaan kami hari ini, sertai kami, beri kami hikmat agar kami dapat bijak sebagai anak-anak Tuhan membuat keputusan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.